Kan kita mencoba untuk mendudukkan ini karena kita lihat Golkar yang seharusnya tumbuh sebagai partai yang modern, ternyata di dalamnya juga bisa dimanfaatkan oleh the existing power. Jadi Golkar tetap jadi peralatan. Nah, kesempatan kita hari ini untuk meminta Golkar untuk sadar bahwa Anda sebetulnya punya hak untuk berkelahi. Tetapi kalau Anda diam, itu artinya Anda memang dari awal tidak cukup berguna sebagai partai politik. Oke, sekarang kita balik lagi ke Erlangganya ya, karena menurut saya ini sangat menyedihkan kalau ternyata Erlangga itu dengan mudah menyerah begitu saja, mengundurkan diri setelah sekian lama berjuang untuk tetap survive. Padahal dia kan juga di backup oleh tokoh-tokoh senior sekelas Abu Rizal Bakri dan Pak Luhut Panjaitan. Jelas saya tidak punya kepentingan dengan apa yang terjadi di Golkar, di antara fraksi atau di antara geng-geng atau groupings yang ada di Golkar. Saya peduli terhadap sistem politik kita, yaitu bisa dengan mudah dikendalikan oleh kekuasaan. Ini sebetulnya pelajaran yang sangat, bukan sekedar sangat penting, tapi sangat dramatis justru terjadi karena kita lihat bagaimana Pak Erlangga Hartarto itu dari mungkin setahun lalu itu dibidik tetapi masih bisa lakukan maneuvering dan akhirnya dia terjebak sendiri kan. Kan kita bisa bayangkan seandainya Erlangga punya semacam guts gitu, punya audacity, keberanian untuk mengatakan tidak pada Jokowi, dia mungkin hari ini terlempar dari kekuasaan tetapi setelah berkelahi. Kalau sekarang kan dia terlempar tanpa berkelahi kan. Itu juga semacam memalukan bagi Golkar sebagai institusi dan anak-anak muda di Golkar yang ingin melihat bahwa Golkar itu tumbuh dalam secara profesional, partai politik, ada semacam kepastian regenerasi di situ. Sekarang berantakan. Jadi kita bisa bayangkan caleg-caleg yang sudah ditunjuk oleh Erlangga di pilkada nanti itu kan ratusan itu kan. Itu akhirnya mesti diubah lagi kan. Kalau kekuasaan pindah pada Bahlil atau pada siapapun yang akan, atau bahkan mungkin Gibran akan dijadiin ketua di situ, pada siapapun, itu artinya rejim Erlangga yang sudah siap-siap untuk memenangkan Golkar di daerah-daerah akan diganti. Jadi banyak calon Golkar juga yang pasti bersiap-siap untuk lengser juga bersama dengan lengsernya Erlangga, dan itu akan menjadi tema baru dalam politik pilkada nanti. Nah, kita ingin lihat sebetulnya sikap Erlangga terakhir. Harusnya Erlangga bilang, oke, saya mundur dari Golkar sekaligus saya mundur dari kabinet Jokowi. Itu yang ingin kita tunggu hari ini, supaya ada semacam ketegasan bahwa Erlangga walaupun dia tidak mampu lagi melawan, tapi dia bilang oke, sekaligus saya mundur supaya ada pembelajaran tuh, sehingga bisa diikuti oleh menteri-menteri yang lain. Nah, kalau Erlangga berani mundur hari ini, dia akan jadi game changer untuk peristiwa politik yang akan datang. Tetapi sebelum dia mundur, kita sebutkan dulu bahwa kalau Anda nggak mundur, itu artinya Anda kekurangan air mineral. Erlangga kekurangan air mineral, itu air yang memungkinkan oksigen diproduksi dengan baik dalam tubuh kita, lalu kita jadi sehat, lalu kita mampu untuk re-energizing ourselves gitu. Jadi sekali lagi, Golkar masih punya kesempatan supaya Anda jangan disebut sebagai ranting kering. Bagaimanapun Anda adalah pohon yang kuat, beringin pohon yang kuat, bukan sekedar rantai kering yang bisa diinjak-injak oleh kekuasaan. Selamat berjuang.